Kasih Pastor Yongki, terima kasih Bu Yongki, terutama terima kasih buat Tuhan Yesus. Shalom semuanya, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa baik, Tuhan kita baik, amin. Eh, Seperti kata Pak Yongki, kita masih dibangunkan dengan tubuh yang segar bugar. Selama 1 minggu kita udah melewati hari-hari kita dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak jadi berkat. Saudara, tidak terasa kita udah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus kita punya tema yang baru. Gereja kita setiap bulan punya tema, dan bulan Agustus ini kita juga memasuki tema yang baru. Dan tema bulan Agustus ini adalah bekerja secara excellence, bekerja secara luar biasa, saudara. Dan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, saya pikir-pikir apa ya udah, saya beri judul Be the Best of Me, Be the Best of Me, atau menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Amin, saudara. Dan ayat utama yang harus kita renungkan sepanjang bulan Agustus ini ada di Kolose 3 ayat 23. Tapi kalau saudara ada waktu, baca renungkan seluruh Kolose 3 karena luar biasa. Tetapi ayat yang bulan Agustus ini ada di Kolose 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi bukan dengan setengah hati, bukan 3/4, tapi segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Luar biasa, amin. Nah, saudara, tapi sebelumnya saya mau refresh sedikit. Itu kan ayat utama untuk bulan Agustus. Tapi untuk keseluruhan tahun 2026 ini, tema gereja kita seperti yang sering kita yel-yelkan, jangan boleh lupa, yaitu Impactful Life, hidup berdampak jadi berkat. Nah, ada yang ingat nggak ayat utama kita di tahun 2026 ini apa, saudara? Benar, saudara. Ayat emasnya ada di Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ya, kita baca ya, saudara, ya, untuk refresh ya. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, Bapak Ibu, ayat ini jelas sekali. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Tuhan beriman, Tuhan percaya sekali kepada kita bahwa kita semua pasti bisa menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Nah, perhatikan ayat ini, saudara. Firman Tuhan gak bilang suatu hari kita akan jadi garam dan terang dunia. One day you will be the salt and the light of the world. Enggak, saudara. Tapi dikatakan saat ini juga kita adalah garam dan terang dunia. Artinya ini adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita udah diidentifikasikan sebagai garam dan terang dunia. Nah, kita tahulah apa fungsinya garam, ya kan? Yaitu untuk memberi rasa, memberi dampak, dan memberikan pengaruh kepada sekitarnya. Saudara, jadi garam itu yang harus memberikan pengaruh. Kita yang memberikan pengaruh, bukan kita yang dipengaruhi, saudara. Karena garam, walaupun kita beli nih di kemasan di supermarket dalam bentuk kemasan aslinya, tapi kemudian kita di rumah dipindahkan, mau di dalam kemasan apapun, dia tetap garam, saudara. Dia yang memberikan pengaruh, dia tidak dipengaruhi yang lain. Nah, kalau terang itu tentu fungsinya adalah kita itu harus bisa menerangi, mencerahkan, mengiluminasi kehidupan orang lain. Dengan apa? Dengan kasih. Kita bagikan kasih dari Tuhan yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan juga kita bagikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita tahu, saudara, yang sudah kita dapatkan dari minggu ke minggu. Jadi Tuhan itu emang sengaja menempatkan kita secara khusus saat ini di lingkungan sosial tertentu, di mana kita beraktivitas, di mana kita hidup, di waktu hari ini, di waktu tertentu. Tuhan tempatkan kita dengan sengaja untuk kita itu bisa bawa pengaruh dan dampak ilahi dimanapun Tuhan tempatkan kita saat ini, saudara. Nah, Tuhan mau kita bawa semua yang sudah kita tahu, prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip kerajaan surga, dan Tuhan mau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan membawa dampak dan terang dimanapun kita berada.
Nah, Tuhan mau semua murid Tuhan, yaitu kita semua, sudah selayaknya menjadi pengaruh dan teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, termasuk di dalamnya, di tempat kerja, di rumah, di sekolah, di gereja, dan banyak lagi kemanapun tempat kita boleh pergi, saudara. Dan fungsi dari garam dan terang ini lebih terasa, saudara. Lebih bisa dirasakan kalau kita bawa keluar dari gedung gereja. Keluar dari Zoom meeting ini, saudara. Tuhan gak mau kita cuman jadi garam dan terang hanya pada saat kita ada di gedung gereja. Cuman ada pada saat kita lagi ada di Zoom meeting seperti ini, saudara, di ibadah Zoom. Tapi pada saat kita berada dengan teman-teman seiman atau di kalangan sendiri, tapi Tuhan mau garam dan terang itu dibawa keluar sana, saudara. Istilahnya, kalau kita tahu, istilahnya jangan cuma jago di dalam kandang, tetapi kita semua juga harus jago di luar sana, saudara. Di dunia real marketplace, di mana kita itu berinteraksi, beraktivitas dengan orang-orang di sekitar kita setiap harinya. Makanya kalau kita baca ayat selanjutnya, saudara, yuk kita baca di Matius, ayat selanjutnya Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi karena identitas kita adalah garam dan terang dunia, itu sebabnya hendaknya dibilang di dalam ayat ini cahaya kita itu bercahaya di depan orang. Kenapa mesti bercahaya? Supaya orang lain yang nggak kenal Tuhan itu, ya orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus, ya kan, yang nggak percaya Tuhan Yesus, bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang ada di sorga. Jadi orang lain yang nggak kenal Tuhan, menurut ayat ini, mereka itu lihat Tuhan dulu atau lihat kita dulu, saudara. Udah sangat jelas, ya kan? Ayat ini berkata, orang-orang yang belum kenal Tuhan, ternyata mereka itu melihat kita dulu. Ya, artinya sampai di sini kita harus sudah mengerti lah bahwa sebelum orang lain yang nggak kenal Tuhan, itu mereka itu melihat kita. Mereka itu memperhatikan kita, dan dari situ mereka puji Tuhan bisa kenal dengan Tuhan kalau kita berfungsi sebagai garam dan terang, menjalankan fungsi kita dengan baik, saudara. Nah, kalau kita kenal Tuhan, emang udah kenal Tuhan, udah dipilih Tuhan, anugerah yang luar biasa. Kita bisa kenal Tuhan melalui pembacaan firman kita, melalui khotbah-khotbah, ya kan? Tapi orang yang belum kenal Tuhan kan mereka nggak baca firman, mereka nggak datang ke gereja untuk mendengarkan khotbah, ya kan? Nah, mereka itu bisa kenal dari mana? Mereka bisa kenal melalui, dikatakan ayat ini, melalui perbuatan baik kita yang kita bawa dari dalam gedung gereja keluar sana, saudara. Artinya fungsi kita sebagai terang dan garam memang tujuan Tuhan itu memang untuk dilihat. Memang untuk diperhatikan oleh orang lain. Nah, saya itu bayangkan waktu mempersiapkan sharing firman ini, kita itu kan emang sengaja Tuhan itu tempatkan kita supaya kita bisa dilihat dan diperhatikan. Kita itu seperti kayak ikan di dalam akuarium. Saudara, ikan di dalam akuarium yang kacanya bening, ya kan? Semua orang bisa lihat apa yang dilakuin ikan itu, ya kan? Dan itulah kita, saudara. Jadi jangan kaget atau merasa enggak nyaman kalau hidup kita itu diperhatikan, apalagi mereka tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dulu, saudara, teman saya ada yang bilang sama saya lagi ngobrol-ngobrol di tempat kerja dia itu juga ada satu anak Tuhan yang dia itu selalu sharing firman Tuhan, selalu memberikan nasihat firman Tuhan. Bagus nggak? Bagus lah ya, saudara ya. Tapi semua teman kerjanya, termasuk teman saya itu yang sharing sama saya itu sebel sama orang itu. Kenapa, saudara? Karena dia walaupun sering sharing firman Tuhan, membagikan nasihat firman Tuhan, dia itu adalah orang yang paling sering datang terlambat ke tempat kerja. Dia itu rekornya dia, saudara. Apapun terlambat. Dan kalau ditanya, ada aja alasannya yang membuat dia terlambat. Nanti inilah, nanti itulah, saudara. Jadi sebetulnya banyak orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan itu tertarik mau tahu firman Tuhan. Tapi banyak yang akhirnya ilfeel, banyak yang akhirnya bete, saudara, karena mereka kurang suka dengan yaitu orang yang membawakan firman itu, orang yang membawa penginjilnya itu, saudara. Jadi sekali lagi, memang maunya Tuhan hidup kita itu untuk dilihat
diperhatikan, dicermati oleh orang lain, supaya orang lain yang kenal Tuhan itu mereka lihat bagaimana cara kita hidup, bagaimana prinsip-prinsip kita, bagaimana kita mengambil keputusan, apakah kita berfungsi sebagai garam dan terang seperti yang Tuhan bilang. Apakah kita bisa men-show off pribadi Tuhan Yesus yang hidup dan bekerja di dalam kehidupan kita. Gimana saudara? Enggak gampang ya saudara ya. Artinya betapa berhati-hatinya kita harus bersikap, bertutur kata, memperlakukan orang lain, dan banyak lagi, saudara. Saudara, saya itu waktu hari apa, saya ke restoran baru, namanya Social Singapura, atau pokoknya ya, Singapura Sosial gitulah, yang juga menyajikan makanan-makanan Indonesia, saudara, ya kan. Nah, itu baru, saya lihat saya ke sana, dan oke, tempatnya, makanannya enak, dan kemudian ternyata yang bekerja di situ kebanyakan juga orang-orang Indonesia, ya kan? Jadi akhirnya kita ngobrol. Dan waktu ngobrol-ngobrol, kenalan, salah satu yang melayani saya bilang, "Oh, aku tahu kamu," katanya. Hah, tahu? Ketemu aja nggak pernah, ya aku tahu kamu suka sharing. Nah, dari situ, aduh, berarti, aduh, betapa berhati-hatinya ya kan kalau saya mau komplain atau apa, saudara. Jadi kita itu mesti berhati-hati gimana memperlakukan orang lain dan banyak lagi. Nah, kadang-kadang kita itu kan sebagai anak Tuhan males ya saudara melakukan firman Tuhan. Kita nggak mau repot melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Makanya kita itu sering pakai alasan di ayat firman Tuhan yang ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Yuk kita baca saudara, ini sering dipakai anak-anak Tuhan. Saya tahu teman-teman saya banyak yang selalu memakai alasan ini saudara. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Jadi kita bilang, aduh, tadi saya marah, tapi ya udahlah Tuhan tahu hati saya. Aduh, tuh tadi saya ini begini begitulah, tapi udahlah Tuhan tahu hati saya. Iya benar, saudara, Tuhan melihat tahu hati kita, saudara. Benar kita udah mengerti dan melayani Tuhan dengan apa yang kita lakukan, saudara. Tapi kan teman kerja kita, manajer kita, customer kita, mereka adalah manusia yang punya mata, dan mereka menilai kita berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan, saudara. Mereka nggak bisa lihat hati kita. Walaupun meskipun kita jago, tahu banyak firman Tuhan, sering mengutip firman Tuhan, kita hebat di dalam dunia pelayanan, tapi pertanyaannya adalah, apakah sikap perbuatan kita di dalam marketplace di luar sana itu sama berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan di dalam gedung gereja? Apakah sesuai dan sebanding lurus dengan firman Tuhan yang sering kita kutip dan ucapkan itu, saudara? Kenapa? Again, karena orang-orang di luar sana itu, orang-orang yang kita ketemu tiap hari itu, mereka nggak bisa lihat hati kita. Tuhan bisa, tapi mereka mah nggak bisa, saudara. Makanya jangan salah atau jangan heran atau salahkan mereka waktu mereka itu berespon sesuai dengan apa yang mereka lihat di dalam kehidupan kita. Dan salah satunya yang mereka lihat adalah bagaimana cara kita memilih untuk hidup bekerja dengan excellence. Nah, kita masuk ya ke dalam bekerja secara excellence. Kenapa? Karena kita diperhatikan, kita dicermati oleh orang-orang di sana, dan itu emang tujuan Tuhan. Emang itu sengaja Tuhan tempatkan, saudara, makanya kita harus bekerja dengan excellence. Kita memilih untuk melakukan yang terbaik untuk segala sesuatu yang Tuhan sedang percayakan kepada kita untuk dikerjakan hari-hari ini. Apa yang Tuhan kasih ke dalam tangan kita, kita mau kerjakan yang terbaik, dan itu yang mereka lihat, saudara. Nah, excellence, kita tahulah apa excellence itu ya. Excellence itu unggul, excellence itu jauh di atas rata-rata, kualitasnya prima, kualitasnya nggak kaleng-kaleng, kualitasnya tinggi, kualitasnya luar biasa di atas batas normal, saudara. Dan seseorang yang excellent itu biasanya selalu mengundang kekaguman dari orang lain, kekaguman dari orang-orang yang melihatnya, ya kan? Mereka kagum melihat, wah, orang ini prestasinya excellence, integritasnya excellence, dedikasinya excellence, totalitas dalam kerjanya excellence, loyalitasnya excellence. Nah, ini yang dilihat oleh orang-orang di luar sana, saudara. Dan lawan dari excellence adalah biasa-biasa aja atau mediocre. Sesuatu atau seseorang dikatakan biasa-biasa aja ya karena kualitas yang dikeluarkannya ya emang biasa-biasa aja. Tentu ada sebabnya. Apa yang bisa membedakan satu orang jadi excellent, satu orang jadi biasa-biasa aja. Nah, biasanya karena apa, saudara? Karena kualitas orang yang biasa-biasa aja ini adalah orang-orang yang selalu cari banyak excuse, selalu cari banyak alasan untuk tidak melakukan yang terbaik, untuk tidak mengeluarkan yang excellence. Tapi kalau mau excellence, kita memang sengaja memilih untuk melakukan yang terbaik. Jadi menjadi rata-rata atau biasa-biasa aja adalah selalu alasan.
kita akan selalu menemukan sejuta alasan untuk membenarkan, membela perilaku kita yang kita nggak mau mengeluarkan yang terbaik. Kita membela, membenarkan sikap kita, kualitas kerja kita berkata, ya udahlah, dari dulu juga saya begini, ya pendidikan saya begini, ya saya dulu latar belakangnya begini, selalu ada alasan, saudara. Tapi untuk jadi excellent atau menjadi unggul adalah pilihan yang harus kita pilih. Makanya yuk kita buka di slide berikutnya, saudara. Makanya saudara, memang setiap orang itu beda-beda hasilnya. Walaupun kita mendengar firman yang sama, duduk di gereja yang sama, jam kebaktian yang sama, menyanyikan lagu yang sama, ya kan, mendengarkan firman yang sama, tapi yang satu mengalami perubahan menjadi lebih baik, tapi yang satu datar dari waktu ke waktu sama aja nggak excellent, saudara. Karena yang satu selalu cari alasan, tapi yang satu memilih untuk melakukan menjadi excellence. Kalau kita rasa perubahan untuk menjadi lebih baik, menjadi excellence ini penting, maka kita pasti akan cari jalan. Tapi sebaliknya, bila kita anggap nggak penting, maka alasanlah yang kita keluarkan atau kita cari-cari. Tapi kemudian mungkin saudara muncul dalam pikiran kita, aduh, aduh, ini si Koheri, mana mungkin sih aku bisa jadi selalu menjadi yang excellence, menjadi yang selalu yang terbaik di lingkungan saya yang banyak yang lebih jago, banyak yang pendidikannya lebih tinggi, yang sekolahnya lebih tinggi, yang bahasa Inggrisnya lebih lancar, yang usianya lebih muda, mana bisalah saya selalu excellence. Nah, tapi ingat saudara, untuk menjadi excellence di dalam Tuhan itu bukan untuk menjadi yang terbaik dari semuanya atau selalu menjadi juara dari yang semuanya itu. It's not like that, saudara. Excellence is not being the best, but choosing to be your best. Be the best of me. Excellence bukan tentang menjadi harus juara, menjadi selalu yang terbaik. Tapi excellence itu memilih memberikan yang terbaik. Kita mungkin belum sempurna, tetapi kita memilih untuk menjadi lebih baik, lebih setia, lebih disiplin, lebih bertanggung jawab daripada sebelumnya. Tuhan gak minta kita menjadi orang yang terbaik dibandingkan dengan orang lain. Tapi yang Tuhan minta, kita setia memberikan yang terbaik. Sekali lagi, Tuhan gak minta kita itu menjadi yang terbaik di antara semuanya, saudara. Tapi yang Tuhan mau, kita setia memberikan yang terbaik dari apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Makanya nggak usah terlalu bingung membandingkan diri kita dengan orang lain, saudara. Karena itu sering bikin kita bete, sering kita down, iman kita lemah. Tapi kalau kita mau excellence, yang harus kita kalahkan bukan track recordnya orang lain. Yang harus kita kalahkan adalah track record kita sendiri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ini saya punya ini, mereka mah punya itu. Ini kerjaan kita, mereka mah kerjanya itu. Mereka pergi liburan ke sini, saya mah ke sini. Enggak, saudara. Tapi yang harus kita bandingkan adalah diri kita sendiri. Be the best of ourselves. Be the best of me. Jadilah versi diri sendiri yang terbaik yang bisa kita lakukan. Makanya firman Tuhan berkata di Galatia 6 ayat 4, berkata begini, saudara. Kita baca. Galatia 6:4 diambil dari bahasa Indonesia masa kini. Setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Saudara, emang dengan hari-hari ini, dengan situasi hari-hari ini, dibuat lebih parah dengan keadaan sosial media yang semua kita tahu, kita selalu addicted to sosial media. Semua orang berlomba-lomba untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Mau lebih daripada orang lain, walaupun dengan cara-cara yang salah, saudara, ya kan? Tapi firman Tuhan hari ini bilang, jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Mereka bukan saingan kita. Saingan kita adalah diri kita sendiri. Berusahalah menjadi diri sendiri yang lebih baik dan lebih baik daripada hari sebelumnya. Menjadi jemaat yang lebih baik. Kalau dulu sering telat, saudara, sekarang udah nggak telat. Kalau dulu kebaktian udah mulai, suka main HP, masih ngobrol, ngeganggu yang lain, sekarang udah berhenti, saudara. Ya kan, menjadi lebih baik. Menjadi bos juga lebih baik, memperhatikan karyawan, adil. Menjadi kita kalau karyawan juga lebih baik, saudara. Ya kan, kita integritas, kita loyalitas, kita nggak menggunakan waktu di waktu kerja dengan main-main di sosmed,
atau kita nggak mempergunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi, saudara menjadi karyawan yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik. Kita hormat orang tua, kalau masih ada orang tua kita take care orang tua, ya kan? Atau kalau kita adalah papa dan mama, menjadi papa mama yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi teman-teman juga menjadi teman yang lebih baik, saudara. Yang perlu kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Apa yang kita raih hari-hari ini harus lebih baik dari kemarin. Dan apa yang kita raih hari ini, besok harus lebih baik daripada hari ini. Kita harus kalahkan alasan-alasan yang sering kita muncul dalam pikiran kita. Kita harus kalahkan menyalahkan keadaan masa lalu, atau bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan teman-teman kita, menyalahkan keadaan tempat kerja kita, menyalahkan negara ini, menyalahkan politik negara ini, menyalahkan kota New York. Kita harus bisa mengalahkan juga komplain-komplain kita, ganti komplain kita dengan ucapan syukur, sehingga kita bisa melihat setiap kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita harus bisa mengalahkan semuanya itu, saudara. Jadi kalau kita selalu cari excuse, selalu cari alasan-alasan, kita susah untuk menjadi the best of me, saudara. Menjadi yang terbaik, menjadi excellent itu susah. Apa yang ada pada kita hari ini, kita lakukan yang terbaik. Amin. Tuhan sendiri udah memberi contoh yang excellence, yang terbaik. Ayat terkenal di Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga dia memberikan, saudara, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Apa yang diberikan oleh Allah Bapa kita? Anaknya yang tunggal. Tunggal itu satu-satunya. Satu-satunya yang dia punya. Allah Bapa itu bukan punya anak dua, bukan punya anak tiga, tapi tunggal satu. Dan apa yang ada, Bapa berikan buat kita. Itu yang terbaik Tuhan udah berikan. Satu-satunya yang dia punya, itu emang yang Bapa punya. Kalau itu harus diberikan buat kita, yang terbaik dia berikan, saudara. Ini adalah contoh excellence yang luar biasa. Memberikan yang terbaik dari yang ada. Bukan dari yang tersisa, bukan dari overstock, stok yang lebih. Enggak, saudara. Apa yang ada, apa yang dia punya, walaupun satu-satunya Allah Bapa berikan buat kita. Saya berdoa supaya saya dan saudara, semua yang ada di BMC New York ini, menjadi orang-orang yang excellence, be the best of us. Amin. Kehidupan rumah tangga jadi lebih baik, kerjaan jadi karyawan lebih baik, punya bisnis lebih baik, yang jual makanan juga lebih baik, yang jadi bos sendiri, jadi driver online juga baik, semua excellence. Yang masih sekolah juga menjadi murid yang baik. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua menjadi the best of us, saudara. Dan saya percaya Tuhan mau itu emang kita lakukan supaya bisa didisplay sama Tuhan, bisa dipertontonkan sama Tuhan, dicermati, diliatin orang, dan akhirnya orang lain di luar sana bisa kenal Tuhan. Nah, itu yang pertama, excellence adalah pilihan. Nah, yang kedua, apalagi yang firman Tuhan itu saya percaya banyak banget. Tapi yang kedua yang saya tahu, menjadi excellence itu apa, Tuhan? Ajarkan kepada kita menjadi excellence adalah do extra mile. Yuk kita baca di Matius 5 ayat 41, saudara. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mile, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mile. Nah, saudara, ayat ini, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini, saudara? Nah, misalnya kalau SOP ya, Standard Operating Procedure, atau Job Description di tempat kita kerja, atau tanggung jawab kita di tempat kerja itu misalnya ada 15 poin. Oh, si Harry mesti lakukan nomor 1, 2, 3, 4, sampai 15. Itu job description-nya. Lalu kita bereskan dengan baik, dengan sempurna, ke 15 poin tanggung jawab kita. Menurut saudara, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini, apakah kita udah bisa dimasukkan kategori kelas excellence? Ternyata belum, saudara. Kalau kita lakukan tugas kita walaupun baik, sempurna nilainya, tapi cuma 15 itu aja yang kita lakukan. Walaupun nggak ada di job description, itu nggak bisa dibilang excellent, saudara. Kalau kita kerjanya, ya udahlah, emang cuma tugasku begitu kok. Apa bedanya kita dengan orang yang nggak kenal Tuhan? Bedanya kita dengan orang lain adalah pada saat kita mau melakukan lebih dari yang diminta atau diharapkan, dan itu yang bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain akan baru berkata, wah, kamu ini excellence. Kalau cuma 15-nya itu, ya udah, semua juga sama, saudara, ya kan? Dan excellence ini benar-benar bisa berdampak atau nyata dilihat orang lain kalau kita nggak melakukannya sekali dua kali. Kalau mau berdampak, kita harus melakukannya secara konsisten, terus-menerus. Bukan cuma sekali dua kali, saudara. Tapi konsisten. Pasti dampaknya luar biasa. Karena sekarang ini konsisten adalah hal yang boleh dibilang sulit, jarang ditemukan. Konsisten adalah suatu hal yang susah untuk dipertahankan.
Apalagi kalau nggak ada imbalannya. Apalagi kalau kita pikir nggak ada sesuatu yang menguntungkan buat kita. Ah, ngapain sih ya kan? eh Do excellence lebih dari gajinya juga sama aja gitu kan. Nah, saudara, kalau kadang-kadang kita excellence, kadang-kadang cuek aja. Kadang-kadang kita mood buat melakukan yang terbaik, tapi kadang-kadang males-malesan. Nggak mau melakukan yang terbaik. Ini mah nggak bisa dibilang konsisten, saudara, dan tidak akan berdampak. Mungkin orang lihat kita bingung. Mungkin, wah ini dia lagi makan obat, makanya hari ini dia bagus. Biasanya kan biasa-biasa aja. Wah ini mah dia lagi waras, hari ini kebetulan aja dia kerjanya bagus. Tapi kan biasanya mah biasa-biasa aja, nggak jadi dampak. Malah jadi orang pikir kita aneh gitu, saudara ya kan. Tapi orang yang excellent dia pilih untuk konsisten, saudara. Mau ada yang mengawasi, mau ada CCTV, mau ada bos kita di depan kita, tetap konsisten melakukan yang terbaik. Mau ada yang menghargai, tidak ada yang menghargai. Mau ada yang puji, nggak ada yang puji. Tetap dia konsisten excellence. Walaupun tidak ada orang yang lihat. Walaupun manajer nggak ada di depan kita. Tapi kita tahu kenapa kita harus konsisten. Karena kita punya bos di atas bos, manajer di atas manajer. Ada mata Tuhan yang selalu mengawasi kita, saudara. Makanya untuk jadi excellent secara konsisten, kita nggak boleh males, saudara. Ya kan, nggak boleh males. Jangan jadi hari-hari ini jangan jadi anak Tuhan yang manja. Udah diberkati jadi manja, ya kan? Jadi anak Tuhan yang males untuk melakukan konsisten. Dan kalau mau jujur, emang semua teknologi sekarang kadang bikin kita manja dan kita males, saudara, ya kan? Tapi supaya menjadi excellence, kita perlu, saudara, nggak boleh males. Kita evaluasi, kita periksa diri kita sendiri. Apalagi ya yang saya bisa perbaiki, apa ya yang perlu saya ubah, apa ya yang saya perlu koreksi, apa yang perlu saya kurangi, apa yang perlu saya tambah supaya bisa lebih excellent lagi di dalam Tuhan. Mau excellence, yang kedua ada yang selanjutnya adalah jangan males, kita perlu berdoa dan perlu berpikir untuk merencanakan how to be excellent. Jadi menjadi excellent itu bukan kebetulan, tapi adalah karena konsisten, saudara. Kalau mungkin sekali-sekali excellence yaitu karena kasih anugerah Tuhan. Tapi kalau kita mau jujur, menjadi excellent itu kita harus berani bekerja, berani repot, saudara. Jangan takut susah dan jangan manja. Jadi excellent itu saya tulis di situ, nggak boleh malas, mesti rajin berdoa pada Tuhan dan perlu berpikir. Makanya di Efesus 3 ayat 20, ayat ini kan sering kita sebut ya di akhir doa pagi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, saudara, saya bold di situ ada doakan dan pikirkan. Kalau doa mah gampang ya kan, saudara cuma modal ngomong, modal bincang-bincang sama Tuhan. Tuhan, saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau income saya naik. Tuhan, saya mau karir saya lebih bagus lagi. Tuhan, saya mau lebih sehat lagi badannya. Tuhan, saya mau keluarga saya lebih harmonis lagi. Tuhan, saya mau paperwork saya, izin tinggal saya di Amerika ini di-approve, Tuhan. Tuhan, saya mau ini, mau itu, gampang berdoa. Tapi di sini Tuhan bilang cuman bukan doa, tapi pikirkan. Kalau kita bilang, Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan lagi. Maka Tuhan tanya, kamu udah pikirin belum caranya gimana mau dekat sama aku? Kamu udah sisihkan belum waktu untuk dekat sama aku? Udah bikin belum rencananya? Tuhan, saya mau lebih sehat lagi. Kamu udah pikirin belum apa yang harus kamu kurangi untuk makanan kamu yang gak sehat? Kamu udah pikirin belum mau olahraga apa? Tuhan, saya mau izin tinggal saya beres di Amerika ini. Tuhan tanya, kamu udah pikirin belum surat-surat yang diperlukan apa? Kamu perlu lawyer yang mana? Saya aja dulu waktu ngurusin surat-surat, bolak-balik saya telepon sama Indonesia karena nanti kartu keluarga kurang lah, kartu ini kurang lah, saudara. Mesti dipersiapkan semua dan belum lagi mesti ditranslate, saudara. Tuhan, saya mau rumah, Tuhan. Nah, Tuhan tanya, kamu udah persiapkan belum, dipikirkan belum rencana kamu, down paymentnya berapa? Agensi yang real estate agensinya siapa, ya kan, nanti cicilan bulanannya kamu udah persiapkan, udah pikirkan, udah rencanakan belum, saudara. Jadi ayat ini bilang jangan cuma berani minta, tapi juga kita harus berani memikirkan. Waktu kita nggak males memikirkan,
rencana kita doakan, dan kita bawa libatkan Tuhan, maka ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita, yang memberikan lebih dari apa yang sudah kita doakan, dan kita pikirkan, dan kita rencanakan. Ya luar biasa ya Tuhan kita itu, saudara. Jadi jangan cuma minta supaya Tuhan kasih yang terbaik, tapi kita juga diminta, kita jangan males mau jadi excellence, memikirkan apa yang bisa kita lakukan, yang menjadi bagian kita, saudara. Kita kerjakan yang terbaik. Mau excellence itu nggak boleh males, saudara. Tetap setia dalam hal-hal kecil. Banyak tokoh di Alkitab setia dalam hal kecil, akhirnya Tuhan angkat tinggi, saudara. Daniel, Yusuf yang 2-3 ekor domba, dia dengan setia, saudara, dia gembalakan perkara kecil, dan akhirnya kita tahu Yusuf jadi penguasa kedua di Mesir, saudara. Tuhan Yesus sendiri, saudara, dia begitu setia dalam hal kecil. Waktu ada 99, dia punya 100 ekor domba, yang 99 ada, yang satu hilang. Tuhan nggak bilang, cuma satu lah, udahlah biarin aja hilang. Enggak, saudara, Tuhan tinggalin yang 99. Tuhan cari yang kecil. Tuhan juga setia, saudara. Dia tarik yang satu itu sampai ketemu, saudara. So far so good, saudara. Kita udah belajar sesuatu hari ini. Ya, saudara, jadi apa yang biasa-biasa itu nggak akan menarik perhatian orang. Tapi yang excellence itu selain menarik perhatian orang, itu akan memuliakan nama Tuhan. Saudara, di Daniel, kita tahu siapa Daniel ya kan? Ya, Daniel itu kan karena dia setia, karena dia excellence, akibatnya dia dimasukkan ke gua singa. Dan kemudian rajanya itu nyesel memberikan perintah Daniel harus masuk gua singa. Begitu udah semalam-malaman Daniel di gua singa, saudara, ya kan? Kemudian pagi-paginya raja tanya kepada Daniel, Daniel, masih hidupkah engkau? Kemudian Daniel jawab, ya. Kita tahu jawabannya apa. Ya, ya, saya masih hidup, ya kan? Kemudian akhirnya raja mengeluarkan perintah bahwa semua rakyatnya harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Karena Daniel setia melakukannya excellent, saudara, akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Raja nggak mengeluarkan perintah semua harus takut dan gentar kepada Daniel. Enggak, saudara. Tapi raja mengeluarkan perintah harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal, dan selama-lamanya pemerintahan dan kuasanya kekal, saudara. Saudara, kita mau melakukan yang terbaik karena Tuhan udah memberikan kita yang terbaik. Kita bisa membagikan yang terbaik karena Tuhan udah terlebih dahulu, karena kita sudah terlebih dahulu mendapat yang terbaik dari Tuhan. Saudara, kita bisa memuji, menyembah Tuhan di sini, di gereja, tapi pada saat di luar sana, saudara, pada saat kita ada di marketplace, apakah apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, itu juga bisa berteriak, bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sama seperti yang kita lakukan di dalam gereja. Ayat terakhir, Mazmur 8 ayat 1. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bahasa Inggrisnya, Lord, our Lord, how excellent is your name in all earth. You set your glory above the heavens. Dibilang di sini, excellent is your name. Siapa yang excellent? Nama Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita mewakili. Kita itu membawa nama Tuhan yang excellent itu kemana-mana. Kita itu mewakili membawa nama Tuhan yang luar biasa. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Raja segala Raja. Makanya pada saat kita melakukan yang terbaik, kita itu sedang membawa nama Tuhan, saudara. Kalau kita enggak melakukan yang terbaik, kita juga membawa nama Tuhan, saudara. Kita melakukan yang terbaik, kita memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Makanya kita baca lagi ayat emas kita. Kolose 3 ayat 23. Tapi kali ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Ayat 24. Ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian adalah Kristus sendiri. Kalau kita baca Kolose, saudara, dikatakan, hamba-hamba, lakukan apa yang disuruh oleh atasanmu. Saat ini, saudara, kita kalau kerja ada atasan.
Mau atasan kita baik, mau atasan kita bengis, mau atasan kita percaya Tuhan, mau atasan kita nggak percaya Tuhan, mau adil, mau nggak adil, nggak peduli, ya kan? Tuhan bilang apa, saudara? Siapapun atasanmu itu, lakukan semuanya dengan sepenuh hati. Dan jangan kemudian dibilang, dalam The Message dibilang gini, saudara, terjemahan Bible The Message. Jangan lakukan yang minimum, yang ala kadarnya, yang kita bilang, ya udahlah, ini mah saya juga dibayarnya cuma segini, ngapain sih capek-capek, ngapain sih repot-repot, udahlah ini aja, bagian gua ini aja. Ah udahlah, ini mah bukan proyek gua, proyek orang lain, ngapain gua repot-repot mikirin, ngapain gua bantuin, saudara, ya kan? Tapi di firman ini katakan jangan begitu. Do your best, berikan yang terbaik, dan bekerjalah dari dalam hatimu. Jadi kita excellence itu keluar dari hati kita, saudara, dalam hatimu. Kenapa, saudara? Karena kita tahu yang sebenarnya yang kita layani adalah Tuhan. Dan percaya dan yakinlah bahwa engkau akan mendapat upahmu dengan penuh. Ingat selalu bahwa Tuhan, bahwa bos yang kita sebenarnya layani, dari dalam hati kita mesti tahu, benar-benar tahu bahwa yang kita layani adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Makanya kita mau be the best of me. Kita kenapa, saudara? Karena kita membawa nama baiknya Tuhan, saudara. Kita itu kemana-mana pergi bawa nama baik Tuhan, saudara. Ya kan? Kita tahu sesuatu yang excellence melampaui yang minimal, yang nggak sekedar diminta, ya kan? Yang nggak ada di SOP, itu semua akan menghormati Tuhan. Tuhan Yesus melebihi atasan kita, siapapun yang ada di dunia ini. Ingat, saudara, apapun, kemanapun kita membawa nama Tuhan yang excellence. Jangan rusak nama Tuhan. Karena kalau kita nggak excellence, yang dirusak juga nama Tuhan. Anak Tuhan kok begitu? Wah, Tuhannya kok iya. Tapi kita mau bawa nama Tuhan. If it bears God's name, it deserves our best. Kalau semua yang kita lakukan mewakili nama Tuhan, Tuhan itu layak untuk menerima apa yang kita lakukan. Kita lakukan dengan kualitas yang excellence. Di saudara, be the best of us, be the best of me, every day. Kalahkan diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan Tuhan Yesus akan menyertai kita. Tuhan Yesus yang akan memberikan upahnya, saudara. Upah itu bukan cuma hanya dalam soal finansial, tapi upah Tuhan itu ada promosi, kesehatan, semua, saudara, damai sejahtera datangnya hanya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.